Assalamualaikum para konco sobat dan guys, kembali lagi bersama saya Ferdi Setiawan Mas Blangkon dalam The Blangkon TV belak-belakan no kontroversi. Sekarang saya berada di lereng Gunung Merapi. Ratusan tahun masyarakat lereng Gunung Merapi hidup harmoni di tengah ancaman bencana. Masyarakat tetap bertahan dan mempertahankan kehidupannya meski erupsi Merapi yang berdampak bencana telah berulang kali terjadi. Persoalan yang menarik untuk dicermati adalah lereng Merapi dan lingkungannya adalah wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana tetap menarik untuk permukiman. Tentu pengalaman ini memberikan warna masyarakat yang lekat berhubungan dengan alam maupun ikatan sosialnya yang syarat dengan kali ini. Saya telah bersama dengan Pak Surono, Mbah Rono, seorang pakar vulkanologi, pengamat Gunung Merapi juga. Halo, selamat pagi Mbah Rono. Mbah Rono aja ya, Mbak? Selamat pagi para pendengar yang saya hormati. Oke. Mbah Rono, tahun 2014 dalam sebuah diskusi di UGM, Anda mengatakan Merapi merupakan sebuah daya tarik. Ini dalam Cities on Volcanoes 8 di Gedung Geraha Sabah Pramana UGM Betul. Tahun 2014. Mbak Rono mengatakan Gunung Merapi itu beda dengan gunung-gunung lainnya. Gunung Merapi lerengnya dihuni banyak orang, sementara di negara lain, lereng Gunung Merapi jarang dijadikan permukiman penduduk. Itulah sebabnya ketika kemudian status siaga Gunung Merapi, kita ada sedikit PR karena masih harus membantu atau mengevakuasi warga. Nggak cuma 100, Mbak, tapi ribuan warga. Kenapa, Mbak, lereng Gunung Merapi memiliki daya tarik sendiri bagi warganya sendiri? Sebenarnya di Indonesia ini paling banyak ya masyarakat yang beraktivitas dan bertempat tinggal di daerah kawasan rawan bencana gunung api karena memang daerahnya subur, ya kan, hawanya sejuk, ya kadang menampilkan pemandangan yang unik, ya. Air juga melimpah gitu, dan itulah menjadi suatu daya tarik yang sangat luar biasa. Ada sekitar 4 juta lah masyarakat berada di kawasan rawan bencana gunung api di Indonesia gitu ya. Makanya dimanapun gunung api itu di Indonesia meletus, pasti kalau tidak ada korban ya pengungsinya banyak, seperti tahun 2010 di Merapi itu. Dan tercatat sebagai pengungsian terbesar di dunia, ada sekitar 1 juta masyarakat mengungsi. Terus ada sekitar 417.000 masyarakat itu dihimpun atau ditampung oleh pemerintah karena daya tampungnya yang memang luar biasa banyaknya ya. Dan masyarakat sekitar Merapi itu unik memang karena Merapi itu ya bukan hanya sekedar gunung, tapi mitos dan sebagainya itu ada gitu ya. Ada misalnya suatu kelurusan antara Merapi kerajaan ya kan dengan dengan Laut Kidul dan sebagainya. Dan masyarakat Jawa seperti biasanya itu respect terhadap alam yang memberikan segalanya gitu ya dalam kehidupannya, sehingga ada kaitan lah harmoni antara Merapi dan masyarakat sekitarnya. Misalnya adanya Labuan Merapi gitu ya, setiap tahun ada gitu kan. Adalah rasa terima kasih masyarakat kepada Tuhannya ya yang telah mengaruniai Merapi sebagai gantungan hidupnya. Saya kira itu yang ada ya saat ini antara Merapi manusia dan lingkungannya. Tapi Mbak, kalau dilihat dari konteks sekarang, kita kan sekarang ya sedang giat-giatnya, ini nggak cuma sekali ini aja, maksudnya tidak dalam momen ini aja gitu kan. Kita tuh giat-giatnya untuk melakukan mitigasi bencana, kemudian juga mengedukasi masyarakat. Apakah kemudian itu menjadi sebuah hambatan ya Mbak, buat sebuah kebijakan untuk kemudian membahayakan warga Merapi sendiri seperti itu? Sebetulnya masyarakat Merapi itu sudah sadar diri lah, ya kan. Dari manakala disemprit harus mengungsi, mereka mengungsi gitu ya. Hanya beberapa lah yang memang tidak percaya. Khusus 2010 memang agak sulit diterima masyarakat karena memang saya sudah sampaikan waktu itu, karena ini adalah letusan terbesar yang belum pernah dialami oleh generasi yang ada di sekitar Merapi gitu ya. Jadi masih ada
masa sih sampai sekian gitu, masa sih sampai sekian. Sebetulnya waktu 2010, waktu letusan pertama banyak korban karena tidak mungkin dia percaya ini mundur sampai 2 kali lipat seperti biasanya kan. Begitu. Saya minta waktu itu 10 km tapi nggak ngomong saya. Kalau ngomong 10 km belum apa-apa udah rame gitu kan. Makanya saya minta desa-desanya saja yang diungsikan, sebetulnya yang diungsikan itu 10 km. Tapi semua yang tidak mengungsi ya kena, seperti antara lain Mbak Marica dan kawan-kawan gitu kan. Waktu saya mundur 15 km, itu mereka, wah ini kayaknya bener nih gitu kan. Iya. Nah waktu itu mundur 15, itu nggak ada korban. Tapi begitu saya minta mundur 20 km, mereka udah ragu lagi. Masa sih sampai 20 km kan belum pernah ada gitu loh. Ada korban lagi gitu ya. Jadi memang ada semacam kesulitan ya, tetapi sebetulnya kalau seperti sekarang wajar-wajar saja, di mana dia mundur radius 5 km itu adalah bisnis as usualnya Merapi lah gitu ya. Bukan maksudnya 2010 gitu kan. Maksudnya ya, apa? Maksudnya itulah sebetulnya wajarnya Merapi di luar 2010 ya sekitar 5 km itulah kira-kira gitu loh. Oke. Kan? Oke. Daerah bahayanya itu radius 5 km dari puncak gitu kan. Itu saya kira gampang ya kan. Masyarakat Merapi itu sudah sadar mereka mau berbagi ruang dan waktu dengan yang punya rumahnya Merapi gitu ya. Merapi itu sendiri. Ini kan dia kan hanya tamunya, dia tahu. Sekarang kuncinya adalah di ahlinya gitu kan. Di mana? Ahlinya kuncinya di para ahlinya gitu. Oke. Kan subjek mitigasi kan orangnya gitu kan. Orangnya sudah nurut ya kan. Betul. Nah, sekarang ahlinya bagaimana menentukan golden time antara waktu ngungsi dengan terjadi letusan, kan gitu. Kalau terlalu pendek, ya kan, masyarakat belum sempat ngungsi udah kena kan gitu. Kan? Kalau terlalu panjang, masyarakat udah bosen di pengungsian, ya kan, dan bisa terjadi distrust. Masyarakat tidak percaya kepada penguasa saintifik gitu kan, pada ahlinya dan di situ juga ada tingkat kesulitan pemerintah daerah dengan para pengungsi, ya kan? Betul. Udah lama sekali. Coba sekarang Mas bandingkan lah, para pendengar bandingkan. Jangan kan bertempat tinggal di daerah pengungsian yang serba terbatas gitu. Nginep di hotel bintang 5 hari juga udah bosen gitu loh. Yang beda dengan tinggal di rumah sendiri kan. Itu menjadi masalah gitu ya. Nah ini kalau masyarakatnya sudah sudah nurut, ngungsi kemana juga nurut. Nah sekarang tinggal bagaimana ahlinya gitu bisa menentukan sesuatu yang pas gitu. Nah itu selesai harusnya oleh para ahlinya. Tidak Pemda itu udah nggak ikut Pemda tuh tinggal mau mengikuti atau tidak mau mengikuti gitu saja dari rekomendasi itu kan. Nah Mbah, masalahnya adalah kalau tsunami mungkin kita bisa berhitung tentang diseminasi waktu kapan tsunami terjadi, terus kapan golden time-nya seperti itu. Nah kalau di Gunung Merapi atau di Gunung Berapi misalnya, ketika status siaga ini kan sudah dari tanggal 5 November Mbah, ini udah dua minggu gitu kan. Sementara kita juga tidak menginginkan erupsi itu terjadi seperti itu. Bagaimana kemudian mengkombinasikan antara perhitungan saintifik yang dimiliki oleh BPPTKG atau PPMBG, terus kemudian mengajarkan masyarakat untuk berapa lama golden time dari erupsi, kemudian untuk bisa menyelamatkan diri seperti itu. Ada Mbak seperti itu? Sebetulnya kalau tsunami nggak seperti itu. Tsunami warningnya kan pada saat terjadi tsunami gitu kan. Dia tidak warning tsunami itu tidak terjadi sebelum tsunami, ya kan? Ya, tinggal adu nasib aja gitu kan. Betul. Begitu sirine bunyi itu kan, itu sedang terjadi tsunami gitu kan. Ya kalau terjadi malam hari pas sedang lelah-lelahnya tidur ya kena dia kan, selesai persoalan itu kan. Kalau gunung api kan sebetulnya ada step-step tingkatannya kan, ada normal, ada waspada, ada siaga, ada awas gitu kan. Step-step ini ada bisa justru saintis itu menerapkan step-step itu adalah bagaimana ya kan nego antara ahli dengan gunung apinya kapan kira-kira suatu point no return gitu kan. Artinya ini
dialognya ya para ahli dengan gunung apinya melalui data-data yang mereka terima ya dari gunung apinya, sehingga sudahlah satu keputusan, oke, di point no return, artinya dia suatu titik yang tidak balik pasti akan meletus ya kan. Nah di situ main-main di golden time ya, kapan ya harus mengungsikan dalam kondisi seperti ini gitu kan. Ya kan? Ini yang art dari sains itu di situ dari sisi sosioteknologinya kan. Karena yang menghindari tadi, kalau terlalu pendek nanti masyarakat juga kena waktu mengungsi. Kalau misalnya jauh hari juga lama juga bosan di pengungsian, mereka kemudian pulang ya kan. Apalagi kalau misalnya sudah mengungsi dan tidak terjadi apa-apa, the next warning dikhawatirkan jangan-jangan seperti kemarin gitu kan. Ntar aja lah tiba-tiba kena gitu kan. Disinilah sebetulnya peran sains dan teknologi yang harus dibungkus dengan sosio kemasyarakatan. Kalau itu tidak berhasil memang agak judek gitu ya. Betul. Masyarakat kan kadang tidak tahu bahwa ada suatu ketidakpastian alam ya menurut IPTEK ya. Namun merupakan suatu kepastian alam ya. Tapi bagi alam itu adalah suatu kepastian, bagi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ketidakpastian. Masyarakat mana tahu itu kan. Itu sudah selesai sama saintisnya. Yang penting Anda sekarang mengungsi gitu kan, karena ini gunungnya mau meletus gitu, ya kan. Betul. Itu selesai di sana gitu kan. Nah kalau misalnya terkaget-kaget kemudian, waduh gempanya nih ini, udahlah gua ungsikan aja. Tidak ngungsi juga kalau udah ngungsi kan tidak meletus juga selamat, meletus juga selamat. Itu ada risiko distrust gitu kan. Sedangkan gunung api kan tidak harus meletus karena gempanya banyak gitu loh. Oke. Ya kan? Ada suatu kunci bagaimana dia lahir gempa itu, ya kan? Oh ini gempa hanya sekedar misalnya membentuk kubah lava, ya kan? Kalau ini masih lama ini barang gitu kan? Ya kan? Yeah. Kalau terjadi pengungsian, orang menunggu suatu pembentukan kubah lava yang saya tidak tahu endingnya kapan kan gitu. Iya. Ini yang bisa terjadi gitu, terutama dalam Merapi gitu kan, karena dia ada proses pembentukan kubah lava atau dia akan menjebol kubah lava yang lama seperti 2010. Dia tidak perlu lagi membentuk kubah lava karena memang lahirnya gempa itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu kan. Nah kalau sekarang diterangkan peristiwa 2010 itu gampang sekali. Oh ini begini. Dalam suatu seminar orang-orang, waduh gampang sekali ya. Tetapi waktu itu betapa sulitnya saya menentukan bahwa ini Merapi akan meletus lebih besar dari letusan-letusan yang dulu. Sama dengan sekarang kan sebetulnya kan. Kalau toh keputusannya bahwa ini masih lama karena prosesnya adalah masih bertumbuh kubah lava, apakah berani suatu keputusan saintifik seperti itu gitu kan? Itu yang seninya di sana gitu kan. Seninya di sana. Kalau kita berhitung statistik pasti ada kepastian gitu, Mbak. Tapi kalau misalkan status siaga udah November tanggal 5 gitu, dan sekarang belum terjadi apa-apa, masyarakat sudah begitu lama berada di pengungsian, pada akhirnya mereka malam hari mereka di pengungsian, kemudian siang hari mereka kembali melihat ternak, melihat rumah dan harta benda segala macam itu. Bahkan jadi mungkin di luar kehidupan masyarakat Merapi, orang-orang melihatnya ini masyarakat Merapi nggak tahu resiko bahaya atau gimana. Itu sebenarnya membuat kita yang di luar Merapi merasa kurang paham atau gagal paham dengan mereka. Ya sebetulnya kalau bahaya mau siang atau malam itu sama aja gitu kan. Ya kalau misalnya nggak boleh ada di situ, malam hari dan siang hari sama saja, ya kan. Apakah kalau siang hari menjadi tidak meletus Merapi itu? Kalau memang harus meletus kan gitu, ya kan? Apakah kalau siang hari mereka punya kesempatan untuk lari, ya kan? Dibanding dengan malam hari, ya enggak lah gitu kan? Bahaya tetap bahaya gitu kan? Ini yang harus kita pahami itu gitu kan? Nah ini kalau memang kondisinya bahaya benar gitu kan?
Apakah dia itu betul-betul kita perbolehkan pulang pada waktu siang hari? Ya kan nggak juga gitu loh. Ya kan? Oke. Nah itu bagian dari Seni, saintifik gitu. saintifik. Tugas para ilmuwan. Memang alam tidak bisa didekati secara statistik model kayak ekonomi yang parameternya terbatas gitu ya. Ada suatu kepastian alam yang merupakan ketidakpastian ilmu pengetahuan, itu ada, ya kan? Iya. Itu saya tidak bisa pungkiri. Parameter yang digunakan untuk mitigasi itu sangat terbatas dibanding dengan parameter alam itu sendiri. Tetapi itu keharusan seorang saintis yang harus dijalankan, ya kan? Any cost gitu ya. Any cost, terus kemudian dengan biaya berapapun dia nggak tidur berhari-hari, saya juga pernah ngalami gitu ya. Betul. Ya. Itu harus ketemu gitu kan. Kan sebetulnya Merapi jujur aja. Oh begini loh, tetapi gua nggak mau meletus gitu. Gua mau begini doang kok, gitu kan. Oh begini loh, gua mau meletus gede nih, gitu kan. Itu bahasanya jujur aja. Nah sekarang bagaimana, ya kan? Si saintis ini bisa menangkap itu semua, gitu kan? Yeah. Kan sebetulnya dari segala bisnis dalam arti luas kan informasi, ya kan? Kalau Anda gagal menangkap informasi, ya Anda gagal bisnis gitu loh. Baik. Kan? Sama dengan Merapi memberikan suatu informasi gitu kan, baik berupa data gempa, ini temperatur gas segala macam gitu kan. Iya. Itu Anda itu bisa menerima pesan itu nggak? Kalau Anda tidak bisa menerjemahkan pesan itu, Anda nggak bisa apa-apa. Baik. Sama dalam suatu peperangan gitu kan, ada kode-kode tertentu gitu informasi itu. Kalau Anda tidak bisa memahami, ya everything is loose, ya kan. Oke. Ya. Sebagai ahli vulkanologi, terutama pengamat Gunung Merapi, Merapi sendiri, apakah Anda sendiri melihat ada pertentangan antara data saintifik dengan kearifan lokal warga? Selalu tidak ada gitu kan. Yang harus yang harus dimaklumi adalah Merapi dan masyarakatnya ada sebelum penguasa saintifik ada, gitu loh. Oke. Kan artinya apa? Kita ini harus mengikuti kondisi yang ada seutuhnya gitu. Kan Merapi, mitigasi bencana Gunung Merapi kan bukan gunungnya subjeknya gitu kan. Subjeknya adalah masyarakatnya. Merapi sih bisa meletus kapan saja. Tetapi bagaimana menyelamatkan masyarakat itu gitu. Oke. Nah sekarang ya seorang saintis harus bisa menggabungkan itu semuanya gitu kan. Saya mendapat pesan dari Merapi seperti ini, ya kan. Kalau saya tidak, misalnya seperti inilah ya, seorang dokter memeriksa pasien, kan gunung api seperti mengamati gunung api kan seperti dokter, ya kan. Kita periksa denyut jantungnya dari kegempaannya, ya kan, jeduk gitu kan. Terus kemudian panas tubuhnya diukur dengan temperatur ya. Terus kemudian apakah ada kembung-kembung sana sini kan, diukur dengan deformasi, apakah gunungnya melempung, berapa pelempungannya gitu dan sebagainya. Betul. Kalau memang itu dirasa belum cukup, kan seorang dokter bisa menambah pemeriksaannya kan. Oke, saya minta tes darah deh, ya kan. Oke, saya ini masih belum ini, saya akan minta mungkin tes urin gitu, sehingga seorang dokter bisa mendiagnosa, ya kan. Oh, Anda begini, ini obatnya. Tetapi satu hal, itu tidak bisa. Misalnya saya Anda sakitnya begini, ini ongkosnya, ini obatnya. Kan saya tidak bisa menawar, dok, berapa hari saya sakit kira-kira. Kan nggak bisa, ya kan. Oke, dok, gue bayar 10 kali lipat, saya sakitnya kapan, sembuhnya kapan. Kan nggak bisa seperti itu. Tetapi paling tidak si dokter itu bisa memberikan obat yang pas, ya kan, untuk si pasien. Kalau parameter ini udah diketahui semua,
Yang tahu apakah Merapi kurang informasinya itu para ahlinya, bukan pengungsi. Oke. Ya kan? Oke. Nah itu misalnya jantungnya berdebar keras, apakah betul orang ini sakit bener gitu loh? Kan belum tentu. Oke. Ya kan? Kalau hanya panas badannya, apakah betul dia sakit? Belum tentu. Ini harus dikaitkan dari semua hasil pemeriksaan, sehingga saya bisa menentukan, ya Anda sakit karena dari temperatur begini, dari denyut jantung begini, maka obat Anda yang pas. Oke. Sembuhnya kapan? Ya nggak tahu gitu, dokter. Mbah, tadi Mbah mengatakan bahwa masyarakat dan Merapi itu sendiri sudah ada sebelum data saintifik itu muncul gitu. Ya, nah, ya. Ketika kemudian data saintifik masih belum bisa menjelaskan atau bisa mengguidance, mengarahkan masyarakat untuk bisa mengevakuasi atau lain halnya, apakah masyarakat Merapi sendiri, kalau kita bicara dari prefas tadi ya, kata pengantar tadi, benar-benar tahu kapan itu Merapi akan meletus, gejala-gejala alamnya atau lain-lainnya seperti itu, karena itu tadi kan ya masyarakat udah ada di sana sejak ratusan tahun sebelum data saintifik itu ada. Ya, kadang-kadang masyarakat itu hidup itu mengamati alam, kemudian dia menentukan suatu empiris alam gitu ya. Dulu sebelum letusan 2010 kan selalu masyarakat bilang, nanti Pak nunggu saja, termasuk pengamat saya. Nanti Pak nunggu kalau sudah ada api diam di atas, gitu loh. Api diam. Baru Bapak, api diam itu kan sebenarnya lava, kubah lava yang ada di puncak gitu kan. Artinya magma sudah betul-betul di permukaan gitu. Permukaan. Ya. Perhitungan saya tidak perlu ada api diam gitu loh. Ya kan? Ya, pengalaman memang perlu, ya kan? Tetapi pengalaman tidak bisa memecahkan suatu perubahan, ya kan? Seperti bapak saya, dia pengalaman mengerjakan sawah dengan cara manual, ya kan? Tetapi karena pendidikan dia itu tidak tinggi, sehingga begitu diganti traktor, itu alasannya banyak, dan sebenarnya dia nggak bisa gitu, ya kan? Nah, disinilah tugas seorang saintis gitu ya, seorang teknokrat dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa mengantisipasi perubahan-perubahan dari informasi-informasi yang didapat dari Merapi. Tidak, jadi misalnya akhir dari suatu proses, ya kan, Merapi adalah letusan, ya kan. Setiap akhir dari suatu proses itu tidak harus sama dengan akhir masa lalu, gitu. Dia bergantung pada proses saat ini. Baik, ya kan? Baik. Oleh karena itu diperlukan saintis. Kalau misalnya letusannya ciri-cirinya sama dengan yang dulu, tidak usah pakai saintis, gitu. Tidak usah pakai teknologi. Udahlah, kalau keluarnya begini maka akan seperti ini. Jadi seperti kalau kita nonton wayang kulit, lakonnya ini pasti akan terjadi begini. Template gitu ya, Mbah ya? Iya, tidak seperti itu. Alam itu tidak seperti itu. Alam itu tidak template. Tidak template. Jadi setiap akhir dari suatu proses itu bergantung proses saat sekarang. Tidak harus sama dengan masa lalunya. Inilah perlu ilmu pengetahuan yang mendalam, bukan hanya sekedar pengalaman. Ya kan? Pengalaman hanya untuk memperlancar pekerjaan yang sama itu dan itu saja dari waktu ke waktu. Ya. Saya percaya dengan pengalaman dulu, saya tanya 2010, gimana 2006, gimana gini, semua cerita tunggu aja api diam. Saya katakan ini tidak ada api diam, bakalan tiba-tiba akan meletus besar. Kalau nggak nyingkir 10 km minimal ada kena. Sekarang 5 km masih, Mbak? Iya, sekarang masih 5 km wajar, karena saya katakan dari dulu entah junior saya mau terima alasan saya atau tidak, biasanya nggak mau terima gitu. Bahwa setelah letusan 2010 Merapi akan berubah karakter. Tidak seperti sebelum 2010, ya kan? Ada begini maka begitu, setelah itu begini, gitu kan? Kasarnya seperti itu. Ini
setelah tahun 2010 di mana letusan habis-habisan, ya kan, ini akan berbeda sekali gitu ya. Seperti sekarang, gempanya luar biasa ratusan gitu, tiap hari. Betul. Pengamatan. Tetapi apakah itu jaminan akan meletus? Belum tentu. That is perubahan. Gitu loh. Iya, Mbak. Ya seharusnya kalau dia perubahan yang seperti apa. Nah, perubahan seperti ini, Anda harus punya pola pikir yang berubah juga, gitu kan? Betul. Kan gitu. Betul. Kan kita yang ngikutin alam, bukan alam yang harus saya setir, saya paksa ngikuti pola pikir saya, kan gitu. Betul. Memang kadang kalau dalam kondisi seperti ini yang menjadi persoalan itu tadi kan kembali ke bagaimana meyakini masyarakat ketika data-data saintifik belum ajak, dalam artian belum ada ketidakpastian kapan erupsi gitu kan. Terus sementara masyarakat juga masih harus diberi pengertian, belum lagi masih harus berbenturan dengan, bukan berbenturan sih, tapi masih harus berdamai dengan kearifan lokal. Karena keluarga Merapi sendiri seperti Mbah Rono pasti juga tahu betul terkait dengan Raja Kaya, karena masyarakat juga perlu harus Raja Kaya, Raja Brana, dan Karangkitri. Mereka masih harus kembali ke permukiman untuk menyelamatkan atau bahkan melihat hewan kurban, bukan hewan kurban tapi hewan ternak seperti itu. Iya. Ini apa ya? Bisa menjadi permasalahan atau apa yang bisa dikelola dari hal ini, Mbak? Saya dulu bilang ke Pak SBY gitu kan, sebetulnya dengan suatu kepastian saintifik gitu kan, dan kepastian alam yang bisa kita akurkan gitu ya kan, itu kan masalahnya alam kan maunya sendiri, kita yang harus mendekati kan. Betul. Andaikan kita sudah level siaga, saya bilang waktu itu dalam satu sidang kabinet terbatas, beli itu harta kekayaan misalnya masyarakat seperti sapi dan sebagainya gitu. Nanti ya kan ditanggunglah semuanya, mesti dibeli, nanti kita bayar gitu kan lewat kepala desa atau apa. Manakala ya kan rumput-rumput di Merapi akibat letusan sudah tumbuh kembali gitu. Mereka itu tidak mau turun kan lebih berat kekayaan daripada kadang-kadang nyawa sendiri kan gitu. Karena ada keyakinan kan gitu. Keyakinan masa lalu, masa leluhur seperti itu. Iya, jadi beli semua yang dia miliki agar supaya dia rela ya kan meninggalkan harta kekayaan mereka yang dia dapatkan dengan susah payah dengan sekian puluh tahun gitu loh. Kan gitu. Itu wajar-wajar saja masyarakat menyayangi hartanya karena mereka mengeluarkan keringat dan darah untuk mendapatkan itu kan. Tetapi kalau sudah ada jaminan bahwa harta Anda adalah misalnya 5.000, saya kasih 5.000, ya kan? Anda ngungsi deh, ya kan? Begitu ya. Untuk menyelamatkan nyawa masyarakat kan, pemerintah harus mengeluarkan any cost kan. Kan demi nyawa anak bangsa ini kan any cost ya. Betul. Ya kan? Bahkan kalau dalam perang pun taruhannya bagi alat negara, ketahanan negara, tentara itu nyawa mereka untuk melindungi masyarakat itu ya. Ini kan sama saja sebetulnya kan, ya kan. Cuma waktu itu ya kan pembelian hewan ini ya biasalah masyarakat kadang-kadang ada yang nakal gitu ya. Pedagang sapi juga ikut menjualkan sapi lewat orang-orang gitu loh. Kan? Ada saja di situ ya, Mbak. Ada saja seperti itu gitu kan. Padahal udah dibeli dengan tafsiran yang tidak merugikan masyarakat gitu kan. Iya. Tapi ada yang manfaatkan itu, pedagang masukin ke penghuni Merapi gitu, ini sapi saya gitu. Mereka dapat si pedagangnya dapat untung gitu, tetapi pemerintah menjadi tidak nyaman gitu kan, akhirnya berhenti dan sebagainya gitu kan. Nah ini salah satunya adalah yang memang tidak bisa ya, sapi dan manusianya diungsikan dengan tanggung jawab. Dulu ada polisi yang cari rumput dan sebagainya. Itu bagian dari perlindungan masyarakat secara holistik kan gitu. Jadi itu jawaban kala itu ketika masyarakat ingin meneruskan tradisi leluhur dengan Raja Kaya, Raja Brana dan Karangkitrinya, maka jawabannya adalah
dibeli saja hewan-hewan ternak itu, karena bagaimanapun nyawa manusia tetap harus dijaga seperti itu. Iya, dan ini cost ya, karena ini masalah nyawa kan. Kalau raja kayanya masih ada, dia nyuri-nyuri pulang. Kerinduan dia terhadap binatang ternaknya yang sudah terikat lama gitu, membuat manusia itu menjadi tidak takut dengan apapun gitu kan. Di mana hati dia sudah terusik kerinduan, ya segala macam cara dia lakukan tanpa memperhatikan apapun risiko yang akan ditanggung kan itu. Itu yang bahaya. Makanya saya bilang begitu siaga dengan kondisi saintifik tertentu, pemerintah harus turun tangan. Ini cost untuk menyelamatkan manusianya. Menyelamatkan manusianya, dia harus diganti raja kaya dia dan sebagainya, sehingga dia dengan legowo meninggalkan. Yang tidak mau meninggalkan kan karena ada beratnya raja kaya di sana. Kalau dia sudah punya ada gantinya kan nggak masalah kan? Betul. Status siaga tentu pada akhirnya tidak melulu untuk urusan evakuasi dan menyelamatkan masyarakat, tapi bagaimana kemudian kolaborasi antara data saintifik, kemudian meyakinkan masyarakat untuk bisa tetap berada di pengungsian, terus bagaimana kemudian keterlibatan orang-orang, mungkin tokoh adat, tokoh ulama, masyarakat sekitar, dan juga bagaimana kemudian meyakinkan bahwa tidak ada yang bisa digantikan untuk sebuah nyawa, kecuali kalau pemerintah mau memahami betul tradisi leluhur itu bisa digantikan dengan penggantian harta benda itu sendiri, seperti itu ya Mbak? Iya betul ya gitu. Tetapi satu hal yang harus ini ya, memang kita harus melibatkan tokoh semua ya, komponen, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Saya percaya sekali masyarakat di sekitar Merapi adalah masyarakat yang tangguh bencana gitu kan. Ya, dia punya daya lenting yang sangat kuat gitu ya. Apa tuh Mbak? Artinya dia waktu terpuruk dia dengan segera dia bangkit gitu ya. Daya lenting yang sangat kuat. 2010 hanya sekian tahun kemudian, begitu rumput-rumput sudah tumbuh, terasa masyarakat itu sudah melakukan suatu kegiatan yang seperti biasa saja gitu kan. Tidak berlarut-larut meratapi sesuatu yang sudah terjadi gitu, bahwa dia tahu risiko apa yang terjadi. Mereka berada di dengan dekat dengan Merapi gitu ya. Nah sekarang yang jadi masalah ya, jujur saja saya dulu menyadari adalah tanggung jawab saintifik agar supaya tidak ada distrust masyarakat terhadap pemerintah daerah dan otoritas saintifik adalah suatu warning yang pas gitu ya. Sekarang lu bayangkan Mas ya, tokoh agama datang, tokoh sosioekonomi datang, antropologi datang gitu kan. Tetapi ini berlarut-larut terus ya kan. Masyarakat bisa distrust kepada semuanya loh, ya kan? Oke. Ya tokoh agama ya dia ceramah dengan baik, kita harus bersabar, kita harus berterima. Ya oke, dalam waktu pendek nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau lama harus sabar, gila lu cuma ngomong gampang, tapi gue ini ngerasain kan ada rasa seperti itu Mas. Kita harus jaga itu, jangan sampai gitu kan. Betul. Ya. Betul. Pemda juga gitu, dalam proses pengungsian dan sebagainya semua capek Mas. Yang ngurusi pengungsi juga capek, yang ngungsi juga capek. Dan tidak ada dalam proses pengungsian itu yang sempurna, pasti banyak kekurangan kan. Kekurangan itu bisa terakumulasi kalau prosesnya ini lama Mas. Itu yang harus dijaga, dan itu adalah bagian saintis, otoritas saintifik gitu loh. Kita masih panjang dalam tahap mencapai situ, Mbak? Waduh, kalau saya katakan ya kalau menurut saya tidak dalam waktu dekat gitu loh. Tidak dalam waktu dekat ya katakanlah tokoh-tokoh agama datang, ahli antropologi, ahli sosial segala macamnya. Mereka bisa tentram, tetapi kan punya daya lentur sampai berapa gitu loh. Betul.
Betul. Kalau ini daya lentur dia sudah terlampaui, elastisitas masyarakat terhadap suatu kesabaran terlampaui, ya bahaya juga gitu kan. Plastis dia cepet putus gitu ya kan. Jangan sampai omongan apapun sudah nggak didengar oleh masyarakat. Ini bahaya gitu. Jangan sampai Mbah. Iya, ya itulah makanya. Karena karena kesabaran masyarakat kan ada batasnya. Nah itu. Ini yang harus dirawat oleh otoritas saintifik dan sebagainya agar supaya semua tersaji dengan pas. Memang tidak mudah. Saya tahu, ya kan. Saya ngalami beberapa kali, tidak mudah. Tetapi bisa diupayakan. Di dalam dunia ini kan tidak ada yang mudah. Anda makan aja Anda melakukan proses belajar, kan gitu. Ya kan, berjalan. Apakah mudah? Tidak. Mungkin Anda babak belur dulu, ya jatuh dan sebagainya. Mungkin waktu makan juga kesedek dan sebagainya. Tetapi bisa, ya kan? Itu keyakinan saya. Itu keyakinan Mbah Rono. Iya, karena ngomong doang, saya pernah ngalami. Betul. Dan Mbah Rono juga meyakini bahwa masyarakat Merapi memiliki daya lenting dan ketangguhan dalam kehidupan mereka sendiri. Karena itu sudah ada contohnya seperti itu. Iya, tetapi semua itu ada batasnya, Mas. Oke. Iya kan? Tidak ada sesuatu kesabaran yang unlimited. Ya kan? Tidak ada suatu ketangguhan daya lenting yang unlimited. Disitulah tugas otoritas saintifik. Ya. Dan juga manajemen bencana, bagaimana kemudian bisa mengolah semua sumber daya yang ada untuk bisa meminimalisir korban, mengolah sumber daya manusia, pemikiran segala macam itu juga menjadi tugas dari dalam bagian manajemen bencana. Ada hal lain lagi yang ingin Mbah sampaikan, Mbah? Mungkin saya hanya mengatakan begini, sebetulnya kesempurnaan mungkin tidak terlalu gegabah saya mengatakan kesempurnaan, bahwa ilmu dan teknologi itu menjadi tidak ada artinya apa-apa ya apabila masyarakat juga tidak bisa harmoni. Merapi itu ada harmoni itu, ya kan? Sekarang tantangannya adalah di otoritas saintifiknya. Tantangannya itu, ya kan? Tantangannya itu, ya kan? Harmoni ada, daya lenting ada, masyarakat Merapi itu sadar kalau disemprit ya pasti dia melakukan sesuatu sesuai dengan arahan kita. Jaga semua, jangan sampai ada distrust kepada masyarakat, ya kan? Saya yakinlah semua bisa berjalan dengan baik, gitu kan? Itu saja. Baik, Mbah Rono, terima kasih banyak atas sama-sama hari ini, Mbah. Ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Insya Allah bermanfaat buat kita semua, Mbah. Oke. Terima kasih atas waktunya, Mbah Rono. Udah panjang lebar membicarakan terkait dengan menyentuh soal local wisdom di masyarakat Gunung Merapi, kemudian juga bagaimana daya lenting masyarakat Merapi dalam menghadapi bencana sebagai bagian dari ketahanan bencana masyarakat itu sendiri. Itu tadi obrolan saya bersama dengan Mbah Rono, seorang pakar vulkanologi sekaligus juga pengamat Gunung Merapi untuk episode 10 Talk Disaster kita kali ini, kearifan lokal dalam ketahanan bencana masyarakat Merapi, dan feel free untuk berdiskusi. Dan terima kasih telah menyimak episode kali ini. Saya Pri Hadiadi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Tetap untuk Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi.